Orang cacat ini baru saja keluar rumah. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia melepaskan tongkatnya. Kenakan headphone setelah menggerakkan leher Anda. Langsung kabur. Dan jangan mengambil rute normal. Siapapun yang tidak tahu mengira dia seorang atlet. Namun di sekolah dia mulai berpura-pura menjadi timpang lagi. Saat ini, pelaku intimidasi terlihat meminta perlindungan kepada teman sekelasnya. Dia berjalan mendekat dan meraih tangan orang lain dan memutarnya. Dia sangat terluka sehingga dia segera memohon. Saat Anda melihat teman sekelas, Anda harus membawakan tasnya. Dia melemparkan tas sekolahnya ratusan meter jauhnya. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Dan pengganggu di sekolah tidak memungut biaya perlindungan. Dia diceramahi dengan serius oleh pria gendut itu. Bos tahu bahwa orang cacat itulah yang menghalangi jalan untuk menghasilkan uang. Jadi dia membawa sekelompok orang untuk mencari Somun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi bosnya menemukan Somun. Tampak lemah dan lumpuh. Dia terlalu malas untuk bertindak. Pria gendut itu berjalan dan mengangkat Somun dan melemparkannya ke jendela. Kali ini dia menargetkan orang yang salah. Somun hanya menggunakan satu tangan. Memutar tangan gemuk pria gendut itu. Kemudian terjadi tindakan untuk memutus keturunan. Pecahkan pelana lemak dengan mudah. Kemudian dia menamparkan adiknya hingga dia meragukan hidupnya. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak pengecut. Tanpa ketegangan apapun, Somun menendang Ko. Pertarungan ini membuat Somun menjadi selebriti sekolah. Kemudian bos menjadi semakin marah. Jika orang cacat bisa bertarung, lalu panggil semua saudara untuk bertarung bersamanya. Jadi malam itu sepulang sekolah, dua teman Somun diculik. Saat itu Somun menerima panggilan video dari Kang Sik. Akibatnya, saya melihatnya dengan hidung memar dan wajah bengkak. Bahkan Do Song pun tidak sadarkan diri. Somun benar-benar marah. Seorang diri bergegas ke gudang yang ditinggalkan. Melihat teman saya dipukuli hingga babak belur. Dia dengan marah mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba seberkas cahaya warna-warni muncul. Dia tidak malu-malu di depan lebih dari selusin orang. Putar dan tekuk batang besi dengan tangan kosong. Kalahkan semua gangster. Aktifkan mode Iron Man secara langsung. Kalahkan mereka sampai mereka lari dalam kekacauan. Akhirnya menangkap seorang pria yang tidak beruntung dan menghajarnya hingga gila. Semoga Mo tak muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Saat itulah polisi tiba, membawa mereka ke sekolah untuk rekonsiliasi. Tidak tahu kalau keluarga pengganggu ini sangat kaya. Salah satunya adalah putra wali kota. Orang tua menerima kabar dan tiba di sekolah. Wali kota melihat putra kecilnya dipukuli. Pukul seperti kepala babi yang tiba-tiba marah. Pimpinan sekolah gemetar dan meminta maaf kepada wali kota. Ketika dia mengetahui bahwa Somun yang kurus telah mengalahkan puluhan orang sendirian. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wali kota mengira Anda belajar kungfu Tiongkok. Menuntut hukuman yang berat. Biarkan Somun menelepon orang tuanya. Pemimpin sekolah menjelaskan bahwa orang tua Somun telah meninggal dunia. Hanya kakek dan nenek saya yang membesarkan saya. Wali kota, setelah mendengar ini, berkata. Bahkan ketika kakeknya berlutut, dia tidak menerimanya. Somun menjelaskan bahwa pelaku intimidasi itu menindas teman-temannya terlebih dahulu. Namun wali kota yang diktator memberinya pukulan. Mengancam pengemis seperti Somun akan mengakibatkan hukuman penjara. Pada saat ini, kakek Somun juga tampil mendominasi. Katakanlah pihak lain tidak memiliki aset 1 triliun. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata berlebihan di sini. Katanya Somun adalah pahlawan yang membawa keadilan. Dan buang senjata kriminal pengganggu sekolah. Minta polisi membandingkan sidik jarinya satu persatu. Akan menuntut pelaku intimidasi di sekolah atas pembunuhan. Saya berbicara, jangan lupa memukul wali kota. Baru kemudian polisi mengetahui identitas lelaki tua itu. Ternyata pimpinan Kim adalah bos sebuah perusahaan terkemuka di industri logistik. Salah satu dari 10 orang terkaya di negara ini. Ketika presiden melihatnya, dia harus memanggil kakaknya. Pimpinan sekolah tidak boleh mengecewakan kedua pihak. Jadi dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada Somun apakah dia bisa mundur selangkah. Ketua Kim tidak menginginkan itu. Selidiki masalah ini secara menyeluruh. Untuk pertama kalinya, Somun juga merasakan adanya seseorang yang mendukungnya. Kemudian orang tua itu membawanya pulang. Sebelum berangkat, dia menyuruh Somun menjadi pengusir setan. Ternyata identitas mereka tidak sederhana. Kim kemungkinan besar bertanggung jawab atas logistik tim. Dan Bibi Chu adalah pengasuh di tim. Menyembuhkan tulang secara alami. Mo tak memiliki kekuatan aneh yang bertanggung jawab atas kekuatan. Pisau baja hitam itu bisa patah hanya dengan satu tekukan jari. Hana adalah detektor radar humanoid. Roh jahat dapat dirasakan hingga ratusan kilometer. Dan lakukan penguncian jarak jauh. Saat ini dia merasakan roh jahat mendekatinya. Segera beritahu anggota. Juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan roh jahat level 3 sejak pengusiran setan. Mereka bertiga segera berganti seragam tempur. Pemberitahuan penghentian sementara usaha, dan beritahu pengusir setan lain untuk membantu. Tak lama kemudian Hana menemukan roh jahat itu di gang. Lalu halangi dia agar tidak mencapai atap. Namun, roh jahat itu tidak panik sama sekali. Kembali dan lari lurus ke atas. Melompat jarak lebih dari 10 meter. Hana pun tak mau kalah dan mengejarnya. Kemudian keduanya berlari melintasi atap.
Roh jahat itu memungut sampah itu dan membuangnya kembali. Saat aku mengejarnya lagi, lawannya sudah menghilang. Tiba-tiba muncul di belakang Hana dan bertanya siapa dia. Hana juga tidak bicara omong kosong. Terbang kembali menendang dada roh jahat itu. Tapi dia tidak terluka, sebaliknya dengan senyum mengejek dia mengusir Hana. Untungnya Mota segera tiba di saat kritis. Sekalipun mereka 2 lawan 1, mereka tidak bisa ditundukkan. Lihat roh jahat dengan auman singa. Meninggalkan mereka berdua terpisah 10 meter. Kali ini, Bibi Chu juga berlari mendekat. Tarik keluar kait pada pintu besi dan buang ke dalamnya. Namun kemampuannya harus ditingkatkan. Roh jahat melihat ini dan melarikan diri terlebih dahulu. Lari ke terowongan. Tanpa diduga, pengusir setan itu menunggu begitu lama. Iblis baru saja memasuki wilayah pengusir setan. Terlempar ke bahunya dan jatuh ke tanah. Kemudian batu itu terbang sejauh puluhan meter. Paman mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menunjukkan kekuatannya. Siap sendirian menundukkan roh jahat. Tanpa diduga, kekuatan mentalnya tiba-tiba menghilang. Kekuatan bertarungnya langsung berkurang. Tidak dapat menyebabkan kerusakan pada roh jahat. Ketika beberapa orang datang, mereka melihat cahaya spiritual telah menghilang. Saat ini, roh jahat menggunakan tongkat besi untuk menjatuhkannya. Tanpa ampun dimasukkan ke dalam dirinya. Kemudian keserakahan menyedot jiwanya. Pada saat ini, cahaya putih keluar dari tubuhnya. Terbang langsung ke langit. Akhirnya langsung menabrak seorang remaja yang mengalami masalah kaki. Biarkan dia terbang ke udara. Mata masih memiliki cahaya biru. Kemudian benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Bangun dan melihat rambut. Meledak seperti popcorn. Anda juga dapat menghemat uang saat mengeriting rambut. Saya mencuci rambut berkali-kali di rumah dan tidak membantu. Sebaliknya, malah lebih keriting. Yang lebih aneh lagi adalah itu. Tiba-tiba ada beberapa bintik hitam di tanganku. Somun menggosok kuat-kuat dengan sabun. Sabun yang dihasilkan dihancurkan. Ambil sikat gigi dan gunakan sedikit tenaga untuk mematahkannya menjadi 2. Tidak peduli seberapa sering Anda mencuci, Anda tidak dapat menghilangkan noda hitam ini. Saya bertanya-tanya apakah itu disebabkan oleh cahaya itu. Dia mengalami mimpi aneh malam itu. Mendapati dirinya tidur di pantai yang sepi. Tiba-tiba seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul di belakang. Bangunkan Somun dari mimpinya. Apa yang terjadi di sini? Esokan harinya dia berjalan pulang dari sekolah dengan tongkat. Namun dihadang oleh para pengganggu. Menyambar tongkat Somun dan menggodanya. Mengejek dia karena timpang, jangan keluar dan membuat dirimu terlihat seperti orang bodoh. Si pirang ingin menghancurkan satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibunya. Bukankah hanya radionya saja yang rusak? Saya ingin menghancurkannya, Anda menginginkannya seperti ini. Saat ini Hana muncul dan menyambarnya. Mendorong si pirang ke tanah tanpa ampun. Dan biarkan Somun pergi bersamaku ke suatu tempat. Namun para pengganggu menghalangi jalannya. Hana tidak punya pilihan selain membersihkannya. Lalu bawa Somun ke toko mie. Temui Bibi Chu dan Mota di sini. Memperkenalkan dirinya sebagai pengusir setan yang berspesialisasi dalam menangkap roh jahat. Tapi Somun mengira dia telah bertemu dengan sekelompok penipu. Bibi Chu tidak punya pilihan selain menunjukkan 6 tahi lalat di tangannya. Dan berkata meletakkannya di dadanya dan membaca dalam hati. 3 suara untuk menuju akhirat. Somun berpikir tidak ada biaya apapun untuk mencobanya. Muncul di kamar segera setelah kata-kata itu diucapkan. Malaikat pelindung Somun, Wigen, membantunya berdiri. Katakan padanya inilah dunia setelah kematian. Tapi beberapa roh jahat ada di dunia. Akan memiliki inang pembunuh. Kendalikan mereka untuk membunuh manusia penghisap jiwa. Hingga jenazah tuan rumah diambil sebagai miliknya. Wigen mengatakan bahwa pengusir setan memiliki kekuatan supernatural. Tapi juga terluka dan terbunuh. Somun pun ingin mencoba dan langsung menyerah. Bukan karena dia takut mati. Sebaliknya, khawatirkan tentang 3 kekuatan dan 2 kelemahan Anda. Tidak ada yang merawat orang tua. Karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 7 tahun yang lalu. Akibatnya, kaki Somun menjadi cacat permanen. Jadi Wigen memberinya waktu seminggu untuk memikirkannya. Namun, Somun baru saja meninggalkan toko mie ketika dia menerima telepon dari Kang Sik. Ternyata si pirang tidak senang. Akan menangkap Kang Sik dan memukulinya untuk meredakan amarahnya. Biarkan Somun membawa Hana ke gym. Namun, dia tidak mau menyeret Hana ke dalam air. Memutuskan untuk pergi sendiri. Tak disangka, isi panggilan telepon itu terdengar oleh pendengaran super Hana. Ketika Somun tiba, Kang Sik dipukuli di seluruh wajahnya. Dia secara proaktif meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Si pirang menghadiahinya dengan tinju. Saya pikir Somun akan melakukan serangan balik dengan kuat. Tanpa diduga, saya dipukuli oleh para pengganggu di sekolah. Jangan berhenti sampai dia pingsan. Saat ini, tim pengusir setan tiba. Hana membawa Somun yang tidak sadarkan diri pergi. Si pirang tiba-tiba melemparkan tongkatnya. Juga berpura-pura menjadi Somun yang pincang. Mo tak tidak tahan lagi. Katanya dia hanya meninju setiap orang 1 kali. Namun, pukulan acak Mo tak mematahkan tulang mereka. Bibi Chu tidak ingin mempermasalahkannya. Menghapus ingatan mereka, memperbaiki tulang mereka. Saat Somun bangun, menemukan bahwa kakinya yang lumpuh terasa. Ternyata Bibi Chu menyembuhkan kakinya.
Dia mengambil beberapa langkah dengan tidak percaya, lalu bergegas keluar dari toko mie dan lari ke jalan. Dia belum pernah mencoba berlari dalam 7 tahun. Tunggu Somun berlari kembali ke toko mie. Ekspresikan rasa terima kasih Anda kepada mereka. Kata-kata yang belum selesai, Hana merasakan roh jahat di dekatnya. Karena penasaran, Somun pun mengikutinya. Dia sangat bersemangat karena memiliki kekuatan fisik 3 kali lebih banyak dari orang normal. Bahkan berbelok pun tidak perlu melambat. Jalankan di atas atap dan dinding. Tak lama kemudian mereka berempat sampai di area di mana roh jahat terperangkap. Kata Hana, tuan rumah roh jahat itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai tanda lahir di belakang lehernya. Saat ini, Somun telah melewati jendela ruang bawah tanah. Menemukan anak laki-laki itu dalam keadaan koma. Ada seorang lelaki di sana yang istrinya menahannya dengan bantal. Somun langsung menggunakan kekerasan untuk mendobrak jeruji. Mo tak datang ke sini dan menyeret wanita itu pergi. Satu pandangan membuatnya kehilangan kesadaran. Kemudian bacalah kenangan pria itu. Ternyata laki-laki memukuli istrinya setiap hari karena minum. Bahkan anak kecil pun tidak luput darinya. Saat ini, Somun menemukan bahwa anak laki-laki itu sudah tidak bernapas lagi. Untungnya Bibi Chu tiba tepat waktu untuk mengaktifkan sihir penyembuhan. Akhirnya menarik pria itu kembali dari neraka. Hana menemukan tahi lalat di belakang leher pria itu. Tepatnya roh jahat yang mereka cari. Keluarkan dari tubuh pria itu untuk melarikan diri. Setelah kejadian ini, Somun memiliki pemahaman baru tentang eksorsisme. Beberapa orang kembali ke toko mie. Sekali lagi mengundang Somun untuk bergabung dengan tim untuk menghilangkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Dan memberinya jersey itu. Jika setuju, kenakan seragam tempur dan berkumpul di jembatan layang besok pagi. Pagi selanjutnya, trio pengusir setan pergi ke jembatan layang untuk menunggu. Somun juga datang ke janji temu dengan mengenakan seragam. Namun, menjadi pengusir setan membutuhkan ritual. Itu lompat tinggi. Sidik jari di sana milik 3 orang. Somun bertanya-tanya mengapa tidak ada sidik jari dari pengusir setan itu. Oh tak hanya tersenyum tanpa berbicara. Lalu peras cat biru di tangan Somun. Melihatnya berjuang untuk melompat. Somun sebenarnya menempel di tepi atas jembatan. Ketiga orang itu kemudian membeku. Tampaknya potensi Somun adalah yang terkuat di antara mereka. Dan sidik jari biru di sampingnya menarik perhatiannya. Ternyata pengusir setan itu sangat kuat. Somun resmi menjadi anggota grup. Keesokan harinya dia berangkat ke sekolah seperti biasa. Pengganggu yang ingatannya terhapus kembali mengganggunya. Angkat tanganmu dan berikan tamparan keras padanya. Somun awalnya ingin menanggungnya. Hasilnya adalah tamparan lagi di wajah. Sekarang dia tidak berpura-pura lagi. Sebuah pukulan menjatuhkannya ke tanah. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang murid juniornya. Selesaikan pertempuran dengan bersih. Peringatkan mereka untuk tidak menjadi sombong di masa depan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berjalan. Mendengar hal itu, si pengganggu hanya bisa melarikan diri. Mo tak menyebarkan pengetahuan pengusiran setan kepada Somun sepulang sekolah. Pengusir setan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat di medan perang. Bidang muncul secara acak, dan lama tinggalnya terkadang panjang dan terkadang pendek. Setiap pesulap mempunyai keahlian khusus masing-masing. Itu hanya bisa ditemukan oleh Somun sendiri. Kembali ke toko mie, Bibi Chu mengeluarkan potret roh jahat yang membunuh pengusir setan itu. Akibatnya, Somun nyaris mengalami luka dalam. Gaya lukisan abstrak ini membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Ini belum selesai. Saat Somun melihat album roh jahat, akhirnya, saya tidak bisa menahan tawa. Lalu keluarkan kertas dan kuasnya. Gambarlah sketsa roh jahat tingkat 3 melalui deskripsinya. Cukup identik. Beberapa orang mengambil foto grup untuk memperingatinya. Hasilnya adalah ketika Somun meletakkan tangannya di bahu Hana. Dipukul oleh salah satu telapak tangannya. Ternyata Hana tak ingin orang lain menyentuh tubuhnya. Menceritakan pengalaman penderitaannya. Mengikuti pelatihan iblis Motak. Dia tidak dihancurkan setiap hari. Juga dipaksa ke jalur kehancuran. Pada akhirnya, kekuatan fisik Somun meningkat pesat. Bibi Chu menelepon hari ini. Memulai misi pertama Somun. Saat ini, ada seorang gadis kecil yang diikuti oleh seorang laki-laki. Tapi dia memiliki senjata di tangannya. Gadis itu tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Hana merasakan bahwa itu adalah roh jahat tingkat 3. Memberitahu Somun untuk tidak bertindak sendiri. Sesampainya di lokasi penemuan, tidak ditemukan. Somun tahu bahwa roh jahat memegang pahat di tangannya. Ambil ponsel Anda dan temukan pabrik es terdekat. Jadi segera pergi ke. Sesampainya di pabrik mereka berempat mencari secara terpisah. Kali ini, gadis itu dipukuli hingga berdarah. Bahkan ayah kandungnya pun dibunuh. Hanya untuk mentraktirnya steak. Ia cemburu karena mereka hidup lebih baik dari diri mereka sendiri. Ambil pahat dan curahkan amarahmu. Rupanya dia kehilangan akal sehatnya karena dihantam roh jahat. Somun mencium sesuatu yang terbakar di luar. Pergi untuk melihat, ternyata itu adalah steak yang gosong. Tiba-tiba saya merasakan gambaran rumah di seberangnya. Ketika roh jahat itu menyerang, dia melemparkannya ke tanah. Selama pertarungan antara keduanya, Somun membaca ingatan pria itu. Sepasang suami istri pendaki gunung hanya tersenyum dan menyapa pria tersebut.
Pria itu mengira orang lain sedang mengejeknya. Nikah mereka sampai mati dengan pisau. Gambaran yang mendalam membuat Somun kehilangan akal sehatnya. Dipukul oleh roh jahat, mengangkat gadis itu dan berlari keluar. Hana melihat Somun masih sok. Beritahu Mota untuk menyelamatkan gadis itu terlebih dahulu. Somun kembali tenang dan mengikuti. Lihat menara di atas. Somun berjuang untuk melompat ke puncak menara. Ditemukan jejak roh jahat. Dia ingin menghancurkan gadis itu menjadi bubur dengan batu. Untungnya, Mota berlari untuk memblokir prasasti tersebut. Melihat itu, roh jahat itu menendang kakinya dengan keras. Ingin menghancurkan mereka bersama-sama. Pada saat ini, Somun muncul tepat waktu untuk menarik kembali roh jahat tersebut. Tapi bukan saingan. Tepat ketika Mota tidak tahan lagi, Hana mengangkat prasasti itu dengan langkah meluncur. Situasi Somun juga tidak positif. Tiba-tiba sebuah bidang cahaya muncul di sekitarnya. Memiliki kekuatan, Somun segera lolos dari belenggu. Sebuah langkah yang meningkatkan kekuatan tempur. Bawa roh jahat itu ke tanah dan pukullah dia. Hana juga diberi kekuatan untuk mengusir prasasti tersebut. Cepat hentikan Somun yang sudah gila. Karena jika tuan rumah mati, maka jiwa yang tersedot juga akan hilang. Lalu suruh Somun mengusir roh jahat itu dari tubuh pria itu. Dikirim ke neraka untuk dihukum. Di samping itu, roh jahat yang membunuh paman itu muncul kembali. Melihatnya mengikat dan menyumbat mulut seorang lelaki tua. Hisap dan tarik dari jauh dengan satu gerakan. Sekarang dia telah berkembang. Adalah eksistensi kedua setelah roh jahat tingkat keempat dalam legenda. Menghadapi tangisan lelaki tua itu, dia sangat bersemangat. Setelah selesai Dongho pergi ke toko kue. Tapi dia melihat seorang wanita aneh tersenyum padanya. Ternyata di dalam diri wanita itu juga terdapat roh jahat tingkat 3. Dia pulang ke rumah dan bersiap memasak untuk suaminya. Ambil sedikit selai kacang dan campurkan ke dalam jus. Saat suamiku meminum segelas jus ini, tiba-tiba mulai batuk. Ternyata dia alergi parah terhadap kacang. Tenggorokan bisa membengkak, menyebabkan mati lemas. Dia ingin meminum obatnya tetapi ternyata botolnya kosong. Saat itulah saya menyadari bahwa istri sayalah yang membunuh saya. Terakhir, lanjutkan ke barat laut. Wanita itu mengeluarkan ponsel suaminya dan membuka kuncinya. Transfer semua 1,2 miliar di rekening bank ke rekening saya. Wanita itu berteriak kegirangan. Segera aplikasikan riasan bercahaya dan bersiaplah untuk berbelanja. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dari cermin dan meraih lehernya. Wanita ini pergi ke mal, menyukai kalung di leher penjual itu. Lalu biarkan manajer menghentikannya. Wanita itu menariknya keluar. Rekan kerja langsung membunyikan klakson saat melihat ini. Ketika petugas keamanan melihatnya, mereka langsung berlari. Saat ini, wanita itu pergi dengan wajah menggembung. Baru saja melewati Somun. Memikirkan tentang roh jahat yang baru saja aku rasakan. Hana memberitahunya seperti inilah rasanya roh jahat tingkat ketiga. Semua orang datang ke tengah dan berpencar untuk mencari. Somun mengikuti wanita itu ke dalam lift. Dan blokir pemantauan dengan jammer. Secara diam-diam beritahu mitra untuk datang memberikan dukungan. Tak disangka, isi panggilan tersebut disadap oleh wanita tersebut. Saat hanya Somun yang tersisa di lift. Wanita itu tiba-tiba tersenyum sinis. Adik kecil, apakah kamu mencintaiku? Tanpa menunggu Somun menjawab. Dia melangkah maju dan ingin menghancurkan pangeran absolut. Lalu ambil kepalanya dan bang-bang. Somun langsung tersingkir. Wanita itu akan pergi. Hana sudah menunggu di pintu lift. Menendang wanita itu kembali dengan tendangan. Dua orang berkelahi di dalam. Tapi Hana sendiri bukanlah tandingan roh jahat tingkat ketiga. Dikalahkan oleh cakar tulang putih 9 yin miliknya. Hana menjepit lehernya dengan gunting kaki. Anehnya, roh jahat itu tidak berbicara tentang seni bela diri. Menggerakkan mulutnya, Hana juga kesakitan. Setelah melarikan diri, dia menekan wanita itu ke dinding untuk menunda waktu. Saat ini, roh jahat melepas sepatu hak tingginya. Berbaliklah dan itu sukses. Hana tidak memiliki kekuatan untuk memblokirnya saat ini. Lalu biarkan dia tetap di udara. Membaca masa lalu Hana yang menyakitkan. Menyaksikan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang diracun sampai mati. Tapi dia satu-satunya yang selamat. Saat itu pintu lift terbuka. Sekarang giliran Mota yang tampil. Maju dan pukul wanita itu dengan pukulan keras. Saya mendengar bahwa penjaga keamanan membawa polisi. Mota tidak punya pilihan selain menghentikan pengusiran setan. Serahkan wanita itu ke polisi. Diskusikan rencana untuk menangkap jiwa jahat ini. Di samping itu, roh jahat tingkat 3 Dongho ditendang dengan kejam oleh seorang pria. Karena pria itu adalah ayah angkat yang disegani. Ternyata lelaki tua yang dibunuh itu sebelumnya pernah menghina wali kota. Jadi dia memerintahkan ayahnya untuk memberi pelajaran pada orang tua itu. Tanpa diduga, Dongho tidak bisa bertahan dan membunuhnya. Wali kota yang rencananya diganggu mengungkapkan kemarahannya. Memerintahkan ayah angkatnya untuk diam-diam membuang Dongho. Padahal Dongho adalah anak angkatnya. Tapi untuk kedepannya saya hanya bisa menolak kerabat. Mengeluarkan senjatanya dan membidik Dongho. Tiba-tiba tangan itu tiba-tiba kehilangan kendali. Mereka tidak tahu kalau roh jahat di tubuh Dongho sedang menggunakan kekuatannya. Andai saja ayah angkatku memang seperti itu, maka jangan salahkan dia karena tidak adil. Tembakan itu mengakhiri hidup ayah angkatnya. Di
Di sisi lain, Mo Ta sedang menyelidiki sebuah kasus 7 tahun lalu. Ketika So-moon melihat informasi di atas meja, dia tercengang. Ada foto di sana, video yang sama dari ponsel ayahnya. Ingat, Mo Ta mengatakan beberapa polisi meninggal saat bertugas dalam kasus ini. Bukankah kecelakaan mobil orang tuamu adalah sebuah kecelakaan? Mo Ta tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Harus dikatakan bahwa orang tua So-moon dibunuh. Hana dan Bibi Chu juga mengetahui hal ini. So-moon menyalahkan mereka karena tidak memberitahunya. Hana mengatakan dia tidak berniat membaca kenangan So-moon. Mengetahui bahwa So-moon melihat pembunuhnya saat itu. Hanya tidak ingin melalui pengalaman menyakitkan itu. Tak secara selektif melupakan segmen itu. Untuk menemukan pembunuh orang tuanya, Hana pergi ke kamar So-moon. Melalui fotobook pada mobil saat itu sebagai sarana. Ke dalam kenangan kecelakaan mobil dengan So-moon. Lihat orang tuanya lagi membuatnya menangis. Saat itu sebuah truk menabraknya. So-moon terus mengetuk jendela mobil untuk mencoba membangunkan orang tuanya. Namun jiwa orang tua hanyut. Dan seorang pria keluar dari truk untuk melihat apakah orang tuanya sudah meninggal. Kemudian seorang pria lain keluar dari truk. Ternyata itu adalah Dong-ho yang dicari oleh tim pengusir setan. Dia membuka mulutnya dan menelan jiwa orang tua So-moon. Hana melangkah maju untuk memeriksa dengan cermat. Dikonfirmasi lagi bahwa dia membunuh pengusir setan itu. Tanpa diduga, Dong-ho tiba-tiba berhenti. Mata menatap Hana. Apakah kamu wanita yang mengikutiku hari itu? Hana menyadari dengan ngeri bahwa situasinya tidak baik. Katakanlah mereka harus keluar dari sini. Tapi bagaimana So-moon bisa melepaskan pembunuh orang tuanya? Maju dan pukul dengan keras. Tapi dia bukan tandingan roh jahat tingkat 3. Langsung ke dunia nyata. Bergulat dengan Dong-ho secara nyata. Alhasil, keduanya kembali ke kenangan bersama. Saat ini ada Dong-ho lain di dalam mobil. Nyalakan truk dan tabrak langsung ke So-moon. Waktu krisis, Hana menarik kembali So-moon dari ingatannya. Dong-ho hampir berhasil dengan sangat marah. So-moon memberitahu Mo Ta sebuah petunjuk penting. Saat itu, kabar terpilihnya Shin Min-ho sebagai wali kota tersiar di dalam mobil. Ayahnya mengatakan dia bertekad untuk menyelidiki sampai akhir. Mo Ta juga menemukan orang tua itu terbunuh sebelumnya. Adalah kepala kampanye wali kota, dan pembunuhnya sama-sama roh jahat. Setelah kembali ke rumah, So-moon teringat pertarungannya dengan Dong-ho. Melihat sebuah truk bernama TPA. Jadi keesokan paginya, memanggil tim pengusir setan untuk menyelidikinya. Juga menghubungi detektif Min Jing untuk datang. Semua orang mencari secara terpisah tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, So-moon menemukan seragam kerja dengan nama Dong-ho tertulis di atasnya. Dan Bibi Chu melihat genangan darah di tanah. Orang yang meninggal adalah ayah angkat Dong-ho. Min Jing mengumumkan banyaknya reporter yang tiba di tempat kejadian. Sebab, Kapolri sudah lama senasib dengan wali kota. Hanya membuat segalanya lebih besar. Wali kota baru mau tidak mau mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Dong-ho.